Ada berpuasa juga maksud tujuannya juga bisa saja untuk kalau di Jawa mungkin untuk ngelmu begitu ya, ilmu kanuragan itu. Ada ya puasa ya sekedar menjalankan saja itu sehingga puasanya tidak bertransformasi menjadi pendidikan yang nyata pada diri seseorang itu. Ya, dan memang itu bagian dari inti puasa itu untuk mendidik. Tuh. Nah, karena saking pentingnya, ya di antara 12 bulan itu diberikan satu bulan oleh Allah supaya manusia coba mengevaluasi dirinya kembali. Salah satu bentuk evaluasinya itu adalah dengan berpuasa. Jadi untuk mengawali kita, saya hanya nanti memperlihatkan ayat saja di sini, nanti kita lihat dari ayat ini. Jadi eh, di dikisahkan gitu ya. Ada dua orang sahabat Nabi, dua-duanya itu mualaf. Satu dia itu rajin beribadah, yang satunya itu eh, senantiasa berjihad. Tuh. Yang berjihad di jalan Allah ini dia wafat. Ya, kemudian yang satunya itu eh, hidup setahun lagi, lantas setelah itu dia meninggal. Ya. Kemudian sahabat Nabi yang salah satu Mubasyir bir Jannah, yaitu Tolhah bin Ubaidillah, dia bermimpi dua orang ini. Tuh. Nah, dalam mimpinya ini Tolhah melihat bahwa yang dipanggil pertama itu untuk masuk ke dalam surga adalah yang mati belakangan, bukan yang mati dalam berjihad itu. Nah, setelah dia masuk dipanggil oleh Allah yang lainnya lagi, yang mati ketika berjihad. Nah, kemudian sampai masa Tolhah dipanggil, maju dia ke depan, oleh malaikat ditahan agar dia kembali lagi karena dia belum waktunya. Lalu dia ceritakan kisah itu kepada sahabatnya. Lantas sahabatnya ini banyak yang heran gitu. Bagaimana bisa orang yang matinya berjihad, berperang di jalan Allah, kok dia masuknya belakangan masuk ke surganya? Yang masuk ke surga duluan itu justru orang yang hidup setahun kemudian. Tuh. Kemudian hal tersebut diketahui oleh Rasulullah, lalu Rasul menyatakan kepada mereka itu, bukankah orang ini hidup setahun lebih lama dari yang mati duluan tadi itu? Bukankah dia itu juga melakukan perbuatan yang baik? Bukankah juga banyak amal soleh yang dia lakukan? Dan bukankah dia juga melaksanakan puasa Ramadan? Ya, itulah yang menyebabkan dia kemudian masuk duluan ke dalam surganya Allah itu. Nah, di dalam kisah ini ya, itu memberikan satu penjelasan kepada kita pertama bahwa umur yang panjang itu adalah umur yang memiliki banyak manfaat, yang memiliki banyak keberkahan, yang di dalamnya banyak amal soleh. Ya, dan memang mestinya seseorang yang diberikan umur panjang mestinya dimanfaatkan untuk kebaikan, ya. Ya, tola umruhu wa tola hasunahu. Umurnya panjang, kebaikannya juga menjadi panjang gitu. Jadi itu satu momen penting ketika seseorang ya sudah lebih lama batas hidupnya, ya yang minimal 63 tahun dia masih lebih, nah, berarti itu menjadi satu kesempatan untuk memperbaiki atau memperbanyak lagi amal-amal soleh yang mestinya dia lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya di riwayat ini mengajarkan kita begitu dahsyatnya puasa Ramadan. Tuh. Sehingga dia bisa menjadi, kalau kita istilahkan itu, mukaffirat, itu penutup dari kesalahan, pemberat timbangan yang membuat dia itu masuk ke dalam surga duluan. Maka karenanya mestinya Ramadan ini diseriusi, tuh ya di, diperhatikan betul-betul ya seperti kita nyeriusi studi kita semua gitu seperti kita serius ya kerja gitu ya seperti seriusnya Pak David di Unisa itu dari pagi sampai malam ya sampai mungkin lembur dan macam-macam itu seserius itu ya dan Ramadan ini mestinya lebih daripada itu juga itu harus lebih lagi seriusnya gitu karena nikmat keberkahan ya yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka yang melakukan puasa Ramadan ini. Bukankah Allah menyebutkan di dalam apa hadis itu disebutkan bahwa salah satu diterimanya puasa ini jika ada imanan wahtisaban. Ya, salah satu makna ikhtisab atau iman itu karena dia ngikuti sebab ini diperintahkan. Kalau itu ihtisab,
Ya, karena dia mengetahui dan meyakini bahwa pahalanya itu memang akan diberikan oleh Allah sahaja. Tuh. Nah, di antara pahala-pahala yang diberikan Allah kepada kita, umat Nabi Muhammad itu, ada yang memang angkanya disebut. Tuh, ada yang tidak disebut. Ada yang disebut itu hanya dengan bentuk sesuatu saja. Misalkan orang eh, bersedekah gitu ya, berinfak, nikmat yang hendak diberikan kepada dia itu ratusan kan diberikannya itu. Siapa yang bersedekah kemudian akan diberikan ratusan, kemudian tumbuh lagi menjadi ratusan-ratusan lagi. Kemudian orang yang berjamaah juga sudah disebutkan 27 derajat. Tuh. Atau orang yang melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, dunia dan seisinya itu milik dia. Nah, puasa ini tidak disebut berapa. As-saumuli wa ana azzi'ubi. Puasa itu buatku dan aku yang akan memberikan balasannya. Ya, kita tidak tahu berapa banyak balasannya, berapa gede, berapa tingginya. Itu sebetulnya dalam rangka untuk memotivasi juga untuk kita itu mencari, untuk kita itu serius dalam ibadah itu. Ya, seperti angka-angka tadi juga sebetulnya adalah satu stimulan biar umat Muslim itu mencari itu betul gitu. Sama seperti keutamaan yang ada di bulan Ramadan yang salah yang disebutkan itu kan di surat Al-Qadar adalah Lailatul Qadar itu. Kan tidak disebutkan dengan pasti sebetulnya kapan itu adanya gitu, disembunyikan sama Allah itu. Walaupun pendapat ada ya, ada yang mengatakan hari-hari ganjil, ada Ibnu Umar menyebutkan bahwa kullu Ramadan itu adalah Lailatul Qadar gitu. Kemudian Ibnu Abbas menyebutkan tanggal 27 gitu ya. Pendapat itu, perbedaan itu terus muncul dan tidak ditetapkan oleh Allah berapa tanggalnya itu. Ya supaya kita itu betul-betul mencari itu, supaya betul-betul ibadah, supaya betul-betul nyeriusi gitu. Dicari itu malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, ini bagian dari mukadimah lah kalau kita bisa mengatakan itu. Kita ke ayatnya, ya, teman-teman semua. Saya bacakan Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau kita bertanya target kita puasa ini apa? Tuh. Nah, minimal kalau hemat saya gitu ya, paling tidak itu kita diampuni dosanya. Itulah target minimal gitu. Rogma anfu rojulin idza dakhala alaihimul Ramadan walam yugfarlah. Ada ada satu ketika Nabi Muhammad itu naik ke mimbar gitu. Nah, satu langkah dia di mimbar itu dia mengatakan amin. Langkah kedua, dia mengatakan amin. Langkah ketiga, dia mengatakan amin. Setelah selesai khutbah itu, kemudian sahabatnya bertanya, engkau itu kenapa tadi bilang amin, amin terus, terus? Kemudian Nabi Muhammad menjelaskan bahwa Jibril turun kepadaku dan menyampaikan beberapa hal. Tuh, dia menyebutkan bahwa celakalah mereka yang punya orang tua, lantas tidak menjadikan orang tua itu wasilah untuk masuk ke dalam surga. Nah, wasilah kita yang besar juga salah satunya adalah berbuat baik kepada orang tua kan. Kalau orang tua masih ada, terus kita tidak menggunakan kesempatan itu untuk berbuat baik kepada mereka dan malah menyakiti mereka, tidak menjadi jalan mereka, jalan kita untuk ke surga amat celaka dan rugilah gitu. Salah satu atau dua-duanya. Dan kemudian Nabi Muhammad mengaminkan itu. Kemudian yang kedua, amin yang kedua adalah ya, celakalah mereka yang ketika disebut namaku, ya nama Nabi Muhammad itu tidak bersolawat kepadanya. Dan yang ketiga itu celaka dia yang masuk Ramadan dan kemudian dia tidak diampuni dosanya itu. Yang mungkin ini yang puasanya tidak transformatif itu, tuh. Yang hanya sekedar saja yang dia tidak menseriusinya, yang dia tetap saja melakukan kemaksiatan. Maka mestinya memang di pagi, siang, sore, malam itu tidak boleh lewat ini, tidak boleh lepas gitu. Karena jangan-jangan kita itu menjadi salah satu yang dilepaskan dari api neraka itu.
Ya, bagaimana kisahnya atau ceritanya kalau ketika bagian kita malah melakukan keburukan, malah melakukan kezoliman. Nah, kata ini dimulai dengan harfun nida. Ya, ya itu panggilan gitu ya. Kalau orang Arab manggil tuh biasanya begitu. Ya David gitu, ya Ahmad, ya Rizki gitu. Tapi itu panggilan yang biasa saja gitu. Quran menggunakan kata ayyuha. Gitu. Pertama maknanya dia karena jauh. Tuh. Kedua karena dia agung. Ya. Ketiga karena kita itu perlu tanbih kepada yang dipanggil, perlu perhatian kepada yang dipanggil itu. Makanya menggunakan ayyuha. Tuh. Jadi kalau hanya manggil ya David, ya manggil saja. Tapi kalau ada ayyuhanya sudah lain itu maknanya. Ya ayyuhal David. Nah, ini berarti mau menyampaikan sesuatu yang penting nih, sesuatu yang agung, sesuatu yang istimewa. Tuh. Ya ayyuhal ustad, ya, ya artinya ya Ustad dengerin ya gitu, baik-baik nih, saya mau nyampaikan sesuatu. Nah, kira-kira itu. Dari awal saja sudah beda kalimatnya itu, ya sudah menandakan pentingnya itu. Kalau di ayat yang lain itu seperti di surat Al-Kafirun, nah itu ya ayyuhal kafirun, ya karena orang kafir itu jauh, ya jauh dari rahmat Allah. Ya, terkadang kalimat yang lain disebutkan meskipun bukan ayyuha ya, seperti misalkan di Al-Baqarah ya, zalikal kitab itu itu adalah kitab itu untuk isim isyarah menunjuk kata jauh gitu. Karena Quran itu memang jauh gitu. Jauh berasal dari Allah, jauh untuk kita menirunya dan sejenisnya itu ya. Maka menggunakan kata tunjuk jauh. Nah, semisal itu dengan kata ayyuha. Ya, agar perhatian kita betul-betul tercurah kepadanya. Ya, dan yang dipanggil ini supaya memperhatikan dengan seksama adalah orang-orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Ya, ini panggilan ini bukan panggilan biasa gitu ya. Ini panggilan istimewa. Ini panggilan keutamaan. Bukan panggilan untuk merendahkan. Kita dipanggil dengan panggilan rendah itu kita tidak suka, kita tidak senang. Ya kita, ya mungkin kita marah gitu kalau dipanggil dengan hal yang buruk gitu. Misalkan dipanggil menurut fisiknya gitu. Hei gendut gitu ya, hei kurus ya. Mungkin kita tidak suka, tidak senang dengan itu. Nah Allah memanggil kita itu dengan panggilan istimewa. Tuh. Ya ayyuhallazina amanu, ini status ini tinggi gitu. Nah, kalau kalau kita sebagai orang mukmin itu tidak senang gitu dengan panggilan ini, wah ini harus dicek ya. Ini mestinya sesuatu yang membuat kita gembira, membuat kita senang, sama seperti kita dipanggil dengan status kita yang tinggi, dosen kah, profesor kah, gitu ya, atau apalah panggilan-panggilan yang kita senang dengan itu. Nah, sama misalkan dengan ini juga sama itu. Ini panggilan yang sebetulnya eh, sengaja menempatkan derajat kita itu tinggi. Lah, kalau kita tidak merasa biasa saja gitu ya, nggak ada hal-hal apapun di dalam hati kita terkait panggilan itu, wah, ini kita harus coba evaluasi lagi karena ini panggilan yang nggak biasa tuh. Ya, dan untungnya ya di sini amanu itu sebetulnya panggilannya itu bukan mukmin, ya ayuhal mukmin. Kalau di ayuhal mukmin, wah ini lebih tinggi lagi. Tuh. Ya, paling tidak itu kita punya keimanan lah. Tuh. Ya ayyuhallazina amanu. Tuh. Ya. Dan dan panggilan ini tadi saya sebutkan istimewa. Ya, kalau kita analogikan ya semacam eh, beginilah gitu ya. Pak David dipanggil oleh Pak Prabowo gitu untuk ngurusi soal pendidikan. Ya, yang dipanggil cuma Pak David doang. Yang lainnya nggak dipanggil. Gitu. Nah, berarti kan yang hanya mampu mengerjakan yang disuruh itu cuma Pak David saja. Gitu. Yang lain nggak dipanggil. Karena yang dipanggil cuma dia. Gitu. Nah, Allah manggil kita itu karena memang cuma orang beriman ini yang mampu. Gitu. Ya, untuk bertransformasi gitu ya. Menjadi bukan hanya menahan lapar dan haus. Jadi awalnya itu dulu, iman dulu. Tuh. Ya, Nah, kata-kata iman ini juga menjadi dasar atas banyak hal gitu. Kalau misalkan kita kenapa sih nggak boleh makan babi gitu? Alasan mungkin bisa banyak. Tuh.
Tapi alasan pertamanya itu ya karena iman, karena iman. Itu alasan pertamanya, karena memang dimintanya begitu. Tuh. Karena kita diperintahkan untuk eh, beriman gitu ya. Dan dasar keimanan itu hakikatnya tidak perlu membutuhkan bukti. Tuh. Ya, seperti kita mendengar suara kucing di dapur itu, ya. Saya pikir kebanyakan kita nggak akan ngecek itu suara hewan apa. Dari suaranya dah tahulah itu suara kucing. Ya, atau orang yang eh, buta itu ya, eh, dia tidak perlu keluar rumah untuk tahu matahari, untuk melihat matahari ada gitu. Dia cukup keluar rumah saja, rasakan panasnya, sudahlah ada matahari itu. Atau sama ketika kita pergi ke dokter kan juga tidak tanya dosis obat itu. Gitu. Ini kenapa dosisnya harus 500 miligram? Itu kenapa nggak lebih? Itu kenapa saya harus minum 3 kali sehari? Kenapa nggak langsung semua saja? Tuh, atau 10 kali sehari? Itu kan tidak gitu. Karena kita udah beriman kepada si dokter itu, itu dalam tanda kutip ya, percaya gitu. Udah kita lakukan saja. Sama dengan keimanan kita kepada Allah. Tuh. Ya, demikian adanya. Dan kalau ini sudah begini, maka jangan menyelisihi ya terkait keimanan-keimanan tersebut ya. Jangan sampai kita beriman lantas kita malah meyakini sesuatu hal yang lain yang itu bertolak belakang dengan nilai-nilai keimanan tuh. Dan saya kira di masyarakat kita itu banyak tuh. Ya ayyuhallazina amanu kutiba ya. Kutiba itu diwajibkan, ditetapkan, dituliskan, dibebankan. Ya, seringkali artinya itu ya diwajibkan. Tuh. Nah, di sini tidak disebutkan siapa yang mewajibkan. Walaupun mungkin di dalam tafsir kita bisa bisa menyebutkan itu Allah. Tuh. Tapi kenapa Allah tidak langsung menyebut namanya di situ? Ya, misalkan kataballahu alaikumusiyam itu, tapi Allahnya tidak disebut. Ya, langsung disebut dengan kata kutiba, diwajibkan, diperintahkan. Kenapa demikian? Tuh. Karena yang pertama disebutkan di situ ada kata amanu ini. Tuh. Karena orang yang beriman itu udah mesti tahu siapa yang mewajibkan. Ya, ini mesti Allah yang mewajibkan. Maka dia tidak lagi menyebutkan kata Allah di situ. Sudah masuk di dalam makna amanu tadi itu. Sebab orang beriman sudah paham kemana atau siapa yang mewajibkan untuk berpuasa itu. Kutiba alaikumusiyam diwajibkan kepada kamu asyam berpuasa. Ya, ada kata saum, ada kata siam. Ada sebagian ulama tafsir yang mengartikan saum itu khusus Ramadan. Ya. Ada yang menyebutkan hal yang lain lagi. Kalau siam ini semua puasa itu. Ya, dalam artian bahwa puasa ini sudah terjadi pada masa lalu juga. Tuh. Ya, orang-orang Yahudi itu kalau setiap tanggal 10 Muharram, ya, bulan Tisri itu disebutnya, ya, itu mereka senantiasa berpuasa dan mereka menyiapkan makanan yang enak, baju-baju yang bagus ya untuk menyambut puasa tersebut. Dan Nabi Muhammad juga pernah melakukan itu. Tuh. Lalu dia ayamul bid itu pernah melakukan juga. Lalu orang-orang Kristen pun juga berpuasa. Tuh, orang-orang Buddha juga berpuasa. Walaupun puasanya itu hanya tidak makan saja gitu. Mereka minum tetap. Tuh. Dan itu sampai jam 12 siang kalau saya tidak salah ingat ya dari apa namanya jam 6 malam tuh. Kemudian orang-orang Hindu juga berpuasa. Ya, pada tanggal 15 November mereka juga berpuasa. Saya tidak tahu Hindu di Bali begitu juga atau tidak. Tuh. Itu menyangkut peristiwa tertentu dalam keyakinan mereka. Perempuan-perempuannya itu juga berpuasa ketika eh, para apa suaminya itu hendak pergi berperang. Tuh. Di Jawa ya banyaklah juga yang berpuasa itu. Terutama untuk ngelmu tadi ya, seperti saya sebutkan itu ilmu kanuragan yang puasa apa itu ya mutih gitu ya, yang puasanya kalau buka hanya beberapa butir nasi saja dengan tujuan untuk mendapatkan kekuatan gitu. Nah, puasa itu di memang diberlakukannya di bulan Ramadan ya. Nah, orang-orang Arab ini menamai bulan itu memang sesuai dengan kondisi yang ada pada eh, eh, sosialnya ya.
Seperti asal asal kata Romad itu Ramadan itu karena memang panas itu. Ya, hari itu memang panas itu. Karena itu panas, maka terjadilah itu puasa Ramadan. Dan karena ini juga orang-orang Nasrani itu merubah berpuasa mereka menjadi lebih banyak. Tuh. Ya, karena mereka tidak tahan dengan panasnya itu. Atau Jumadil awal, gitu ya. Jumadil Tsani. Jumad itu kan dari kata jamad, itu, yang artinya membeku. Ya, hari di mana itu musim dingin, air-air membeku, tuh, sehingga disebutnya Jumad dan jadi namanya Jumadil. Tuh. Kemudian ketika Nabi lahir, Robi, itu ya, Robiul Awal, karena itu semi artinya Robi itu. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir itu dia akan menyemaikan nilai-nilai Islam bersemi di tangannya itu. Ya, jadi sesuai dengan masanya sama dengan bulan-bulan yang lain. Begitu juga dengan bulan puasa yang diwajibkan di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini masuklah ke transformatifnya tadi itu. Jadi yang menjadi tujuan dari puasa itu, puasa yang tidak hanya menahan lapar dan haus itu mestinya menjadikan orang itu bertransformasi kepada tiga hal, kepada takwa, kepada syukur, dan kepada irsyad atau di sini disebutkannya yarsudun. Nah, ini dia ya. Jadi sebetulnya ada ya lagi yang di akhir ini ya, tentang apa namanya berpuasa ini di mana itu. Nah, ya takun lagi ya. Jadi kalau kita buat layer-layer itu kayak di hamburger begitu, ada rotinya, ada dagingnya, ada keju, ada telur. Nah, seperti itulah puasa. Tuh. Dia harus bertransformasi menjadikan orang itu bertakwa, menjadikan orang itu bersyukur, ya menjadikan orang itu mendapatkan petunjuk. Ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa puasa kita ini sebetulnya ada perubahan gitu ya. Sebelum saya masuk ke ayatnya ya, yang tatakun, yang transformasi yang pertama. Jadi di masa lalu puasa kita itu buka maghrib sampai isya. Nah, nanti setelah isya itu puasa lagi. Ya. Dan kisah ini itu ada yang saya ingat tuh dua ya. Ada seorang petani dari bulan puasa itu dia pulang ke rumahnya, lalu dia bertemu dengan istrinya, lalu bertanya apakah ada makanan untuk berbuka. Istrinya menjawab tidak ada, tapi saya mau belanja dulu. Gitu. Nah, sebab jarak antara rumah dengan pasarnya itu jauh, si suami ini tertidur. Ya, belum dia buka sudah tertidur dan tidurnya itu bablas sampai isya. Ya. Lalu datanglah istrinya dan mengatakan kepada dia, celaka engkau suamiku, kau ini belum buka, belum makan, sudah tidur lagi. Karena kalau sudah tidur lagi, dia sudah dianggap berpuasa kembali. Lalu kisah Umar bin Khattab. Banyak sekali kisah Umar, betulnya. Salah satunya yang saya ingat ini, salah satu kisah ini ketika dia ingin punya hajat kepada istrinya. Tuh. Di bulan Ramadan, gitu ya. Tapi istrinya bilang dia sudah tidur gitu. Sudah tidur gitu, nggak bisa kamu nyentuh saya lagi. Nah, karena istrinya itu jawab kata kata eh, apa Umar itu manimti. Kamu udah tidur orang kamu itu jawab saya. Tuh. Akhirnya terjadilah gitu ya. Hal yang ya terjadi begitu. Nah, paginya Umar merasa tidak enak. Nah, dia menyampaikanlah ini kepada Rasul. Lalu sahabat yang tadi itu juga menyampaikan kepada Rasul, turunlah surat yang 187 itu. Yang di sini disebutkan mana ini? Kasusnya beda ya. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Nah, ini kisah dari Umar tadi itu. Ya. Jadi mereka yang mau mendatangi pasangannya di malam Ramadan, go gitu, silakan gitu ya. Kalau dia menginginkan untuk dia mendapatkan anak di bulan Ramadan, ya silakan. Gitu. Kau datangilah istrimu itu. Nah, yang kedua itu, ya kisah yang lain itu disebutkan di sini hatta yatabayyana lakum khaitul abyad minal khaitil aswad minal fajr. Ya, sampai jelas itu benang putih dari benang hitam dari fajar itu ya.
Ada di antara sahabat itu yang mendengar ayat ini, dia ambil benang putih dan benang hitam, dia simpan di bawah bantal. Kemudian dia buka paginya dan dia lihat tidak berubah. Tuh. Lalu dia adukan kepada Rasulullah. Tuh. Ini saya melihat ini kok nggak berubah-berubah, ini gimana itu? Emang yang kamu lakukan apa? Nah, dijelaskanlah sama dia. Bukan, itu yang dimaksud. Yang dimaksud itu adalah cahaya fajar pertama yang membelah kegelapan gitu. Saya kalau di Jogja susah lihat kayak begitu itu. Ya, harus di tempat yang cukup tinggi. Kalau kita banyak terhalang banyak hal. Dulu waktu di Mesir itu gampang karena penghalangnya itu eh, apa namanya sedikit lah. Jadi kalau sebelum subuh itu apa keluar atau ke atas sakoh ya ke apartemen kita melihat di timur itu memang seperti benang putih ya di antara benang hitam. Ya, jadi di antara sahabat Nabi pun adalah yang yang apa memahaminya itu aneh-aneh begitu ya. Nah, kita sampai kepada ini tatakun ya. Tatakun ya kita saya kira maklum artinya yaitu takwa. Di sini ada kata la'alla ya. La'alla itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya agar ya. Ya, ada harapan itu isinya. Kalau itu harapan kita tidak melakukan sesuatu, itu namanya tamanni. Ya, kalau la'alla itu bukan begitu. Dia berharap tapi dia sekaligus melakukan sesuatu. Tuh. Nah, ada seorang pemuda gitu ya, menyukai seorang wanita. Dia menginginkan wanita itu jadi istrinya. Dia cuma menginginkan saja, dia cari kerja enggak, dia melamar enggak, dia berusaha untuk mendatanginya tidak. Nah, itu namanya bukanlah Allah, tapi itu tamanni. Kalau Allah itu dia melakukan sesuatu. Jadi orang menjadi bertakwa itu di dalam tujuan berpuasa itu bukan dia tanpa melakukan apapun. Nah, maka tadi kita sampaikan di depan mestinya diseriusi. Kalau puasa itu diseriusi, transformatifnya nanti datang itu. Itu tidak akan bertransformasi apapun kalau kita hanya begitu saja itu. Hanya puasa lagi, rutinitas tahunan lagi, kemudian kita tidak menseriusinya lagi, tidak apa memberikan waktu khusus untuk kita belajar, ya sama saja tidak akan berubah. Ya, iktikaf pun tidak dilakukan, kemudian Lailatul Qadar tidak dikejar, ya la'alanya nggak akan kena. Tuh. Ya, tatakunnya itu nggak akan kena. Ya. Nah, di dalam riwayat Ibnu Hibban ya dan Baikuni itu menyebutkan eh, salah sumunjiat, salah sumukhlikat. Ya, salah satunya itu takwallah fi sirri wal alaniyah. Ada tiga yang bakal menyelamatkan, tiga yang bakal merusak. Salah satunya adalah yang bakal menyelamatkan itu takwallah, takwa kepada Allah fi sirri dalam keadaan dia itu sepi orang atau dia dalam keadaan banyak orang. Nah, ini yang susah ya. Ya, kata Imam Ghazali, ukuran kita menjadi baik itu kalau kita sendiri itu. Kalau banyak orang ya mungkin kita karena tujuan tertentu mungkin ya untuk sebagian orang di depan orang kemudian terlihat alim, terlihat baik, terlihat bagus. Nah, itu mudahlah itu. Itu mungkin juga takwa, tapi itu harus ditunjukkan ketika sendiri juga. Ya, apa yang sedang kita lakukan ketika sendiri atau ketika jauh dari orang-orang yang melihat kita. Nah, teman-teman sekalian, jadi di dalam diri kita ini ada eh, nafsu, ya, ada keinginan yang membawa kita itu kepada keburukan. Ya, ada yang disebut dengan nafsu ammarah, ada yang disebut dengan nafsul lawamah, ada yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Ya, takwa yang dimaksud di sini itu dalam rangka untuk menjadikan nafsu itu yang ketiga, mutmainnah. Kalau nafsu yang pertama itu, nafsu ammarah itu, itu orang dikendalikan oleh fisiknya. Tuh. Ya, sebelum ke situ ya. Kalau ditanya itu bagaimana caranya puasa itu bisa menjadikan orang bertakwa, tuh ya. Kok bisa bertransformasi itu menjadi takwa? Kalau Pak David nanya ke saya, "Tat, gimana caranya saya bisa takwa?" Ah, gampang, tiga itu caranya. Pertama, jangan makan, jangan minum, jangan dekati istri. Tuh. Puasa ini ibadah fisik. Tuh. Itu kalau misalkan kita mendengar tiga jawaban itu, ah, masa iya? Ketiga hal itu bisa menjadikan orang takwa. Biasanya kan takwa itu hubungannya erat dengan hal-hal yang sifatnya ruh, gitu ya.
spiritual, transenden. Banyaklah berzikir, banyaklah berkumpul dengan orang soleh, banyaklah membaca Quran, sholat jamaah, ikut pengajian, takwa muncul, gitu ya. Tapi di puasa itu tidak begitu. Ya, salah satu bentuk dari puasa hasilnya itu jadi orang takwa dengan melakukan tiga hal tadi. Nahan minum, nahan makan, nahan untuk mendatangi pasangan. Tuh. Ya, ibadah fisik tapi bisa berefek kepada ruh. Tuh. Ya, bisa menjadikan ruh kita ini ya lebih mantap, lebih tebal. Apakah bisa demikian? Puasa menjadikan itu. Kenapa kita seolah tidak percaya? Karena kita ini seringkali mendasarkan sesuatu pekerjaan fisik untuk hasil fisik juga. Kita berolahraga ya untuk sehat fisik. Tuh. Kita makan ya juga supaya bisa beraktivitas. Tuh. Ya, kita melakukan sholat ya supaya bertakwa gitu ya. Seringkali kita apa namanya mendekatkan urusan fisik, pekerjaan fisik dengan hasil fisik juga. Tuh. Ya, kita padahal sebetulnya di dalam apa apa yang dilakukan di dalam diri kita itu kalau senang munculnya juga di muka kan. Kalau hati senang, muka kita kelihatan. Kalau hati lagi sedih, muka kita juga nampak. Nah, di sekitar kita begitu bisa kelihatan, bagaimana mungkin puasa tidak demikian? Puasa juga bisa mentransformasi orang menjadi takwa dengan menahan tiga tadi itu. Baru kita kembali kepada nafsu. Diri kita ini punya keinginan gitu. Ada nafsu ammaroh. Tuh. Nafsu ammaroh itu orang yang jiwanya dikuasai oleh fisik. Nah, ini terjadi kepada siapa? Zulaikha misalkan ya, yang dia menggoda Nabi Yusuf. Dia dia mungkin mau melakukan itu fisiknya, tapi jiwanya mengatakan jangan, ini tidak betul ya. Tapi dia kalah ya. Jiwanya kalah oleh fisiknya. Nah, terjadilah keburukan itu. Atau orang yang korupsi tuh. Ya, jiwanya tidak mau melakukan itu, ruhnya tidak mau dia melakukan itu. Jangan, ini tidak betul. Nanti ini bisa membuat kamu susah, keluargamu bisa malu, ya, institusimu malu dan sejenisnya lah. Tapi sisi fisiknya akan mengatakan kamu butuh itu, tuh. Kamu ambillah itu sedikit, nanti kamu gampang bisa ganti. Lalu dia kalah. Kalau dia kalah oleh fisiknya, maka dia dikuasai oleh nafsunya. Maka untuk itu disebutnya nafsu amarah. Cirinya bagaimana nafsu amarah itu? Kesehariannya itu yang dia pikirkan itu duniawi terus. Tuh. Kalau orang bangun tidur yang dia cari, hari ini makan apa? Nah, hari ini pakaian apa? Mungkin dia langsung scroll HP juga. Sekarang saya lihat dan nonton apa? Itu sudahlah. Itu nafsu amarahnya masih masih besar itu. Yang kedua, nafsu lawamah. Ya. Nah, ini seimbang ini. Dia melakukan keburukan, tetapi dia mencela keburukan itu. Kenapa saya masih melakukan ini? Kenapa saya melakukan itu? Ini sebetulnya tidak betul. Aduh, kenapa saya berbohong hari ini? Harusnya saya hindari. Jadi ketika dia sudah melakukan keburukan itu, dia sadar itu. Itu disebutnya lawamah. Dan ini pun sebetulnya masih celaka. Tuh. Kalau yang pertama tadi nafsu ammaro itu hatinya memang sakit, ya hatinya memang mati. Kalau yang kedua ini nafsu lawamah hatinya itu lagi sakit. Tuh. Yang ketiga ini yang baik. Tuh. Nafsul mutmainnah. Tuh. Nafsunya itu sudah bisa dikendalikan oleh ruhnya. Tuh. Dan itu perlu dilatih. Salah satu melatihnya itu dengan menahan tiga itu. Dan ini juga kenapa puasa Ramadan itu ada. Kenapa? Karena banyak manusia yang nafsunya itu ammaroh dan juga nafsunya lawamah. Maka untuk mendidik itu dikasihlah oleh Allah puasa agar nilai takwanya muncul. Tuh, ya. Agar nafsul mutmainahnya itu hadir, agar dia tidak dikuasai oleh nafsunya. Ya. Itu menjadi satu transformasi dalam kehidupan orang yang berpuasa, maka tidak berlebihanlah kalau dikatakan puasa itu adalah sebagai bagian dari pendidikan. Ini bagian dari pendidikannya. Tapi kembali lagi ke makna la'alla ini, kalau ini tidak diseriusi, ya tatakunnya bisa hilang, bisa lewat. Ya. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia hanya merasakan lapar dan haus saja. Apalagi tadi
Nabi menyebutkan ya ketika Jibril berdoa, ya celakalah orang yang dia berpuasa, dia tidak diampuni sedikit pun itu dosanya. Ya rugi sekali. Ya, itu di kalimatnya disebut celaka di situ itu bukan halaka, bukan hosaro. Ya, rogmaan fin itu. Itu muka hidungnya itu apa nelungsek gitu ya, tersungkur ya. Wajahnya itu kotor ya untuk menunjukkan penghinaan tuh. Ini muka yang kita jaga ya, yang kita bersihkan perawatan begitu mahal dihinakan dengan doa tadi itu ya untuk menunjukkan rugi itu ya celaka jauh sekali. Maka mestinya makna la'alla itu menjadikan nafsu kita itu dikuasai oleh ruh kita ini sehingga menjadi nafsu mutmainnah. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ya. Ini transformasi yang pertama gitu. Lah, kalau ruh itu tidak kuat ya, bagaimana bisa dia itu menguasai fisik? Tuh. Nah, ini yang transformasi yang kedua, maka dia harus dikuatkan ruh ini. Kalau ruhnya tidak kuat, fisik pun bisa terus menguasai. Karena keinginan kita ini banyak ya keinginan mungkin untuk melihat ya ngapunten ya lawan jenis gitu melihat ingin membeli sesuatu membeli ini wah tidak tahan lah pokoknya kalau bukan bulan Ramadan kita tidak akan tahan itu bulan Ramadan itu yang membuat kita tahan itu ada es degan di jalan ya kita tahan karena Ramadan kan ya, ada es teler depan pun kita nggak akan makan gitu. Ya, sebab Ramadan. Tapi kalau itu bukan bulan Ramadan, kita susah untuk menahan nafsu kita itu sendiri. Tuh. Bulan Ramadan lah yang menjadikan, bulan puasa ini yang menjadikan kita mampu menahan itu. Kalau itu diseriusi sampai sebulan, itu tidak hanya menahan lapar, maka bisa saja keinginan nafsu kita tertekan. Tuh. Nah, tapi nafsu yang ditekan itu harus menguatkan ruhani. Ruhaninya itu harus kuat. Maka bagaimana ruhani itu bisa bisa kuat itu? Ya, karena ruhani itu tidak suka dengan gudeg gitu. Ruhani itu tidak suka dengan es teh, gitu. Ruhani tidak suka dengan rawon dan semua makanan-makanan itu. Ruhani itu nutrisinya beda. Tuh. Dia perlu makanan lain, tuh. Dia juga perlu dikasih vitamin, dia perlu dikasih sesuatu yang bisa menguatkan dia gitu. Ya salah satunya adalah dengan kalau konteks di sini ya adalah Al-Qur'an itu sendiri. Ini obat ruhani itu ini tuh. Jadi ruhani bisa bertransformasi menjadi kuat itu kalau dia dikasih nutrisi Quran. Bagaimana Quran itu bisa menjadi nutrisi untuk ruhani kalau dia dijadikan hudan ya kalau dijadikan bayinat minal huda dan dijadikan furqon ini tiga ini Qurannya jadi hudan Qurannya jadi bayinat minal huda Qurannya jadi furqon maka kalau itu menjadi eh, apa namanya hal yang diseriusi untuk kita mengkaji Quran selama bulan Ramadan ini ya insya Allah lah Allah itu hadir ya saya tadi itu ngisi di YAP ya Dokter YAP ya juga menyarankan kepada para perawat di situ meskipun begitu sibuknya cobalah sambil-sambil dengarkan bacaan Quran ya sambil-sambil di jalan itu berzikir menghafal surat-surat pendek itu bagian dari sebetulnya hudan itu mendapatkan petunjuk tapi petunjuk di sini hudan itu tidak akan punya efek ke dalam ruh kalau dia itu hanya dibaca tuh ya hanya membaca terjemah bukan bukan itu tidak baik ya itu bagus itu membaca itu tapi dia tidak akan pernah menjadi hudan kalau kita tidak memahami ya bagaimana kita menjadikan itu petunjuk kalau kita tidak paham bagaimana cara memahaminya ya kita kaji tafsirnya kan kita mengkaji ayat ini maksudnya apa tujuannya apa ya ke arah mana dari sisi bahasa sisi sejarah dan buku terkait itu udah banyak tuh. Ya, kita bisa ya mengkaji dari buku-buku itu. Ensiklopedia itu banyak. Itu di Unisa itu di perpusnya. Wah, banyak sekali itu. Ensiklopedia tentang kemukjizatan Al-Quran dan hadis. Itu bisa menjadi hudan. Tuh. Jadi Quran yang menjadi hudan itu dan model alanya bukan hanya dibaca, tapi dikaji. Ini satu ayat ini maksudnya apa?
Ya, ada pengajian tentang Quran, nah datanglah di sana. Pengajian tentang tafsir, datanglah ke sana. Dalam rangka untuk mendapatkan hudan itu. Ya, kalau kita hanya membaca saja dan membaca terjemahnya, hudan datang pun akan lambat. Karena kita akan bingung juga, ini maksudnya bagaimana ini ayat Quran. Ya, di ayat Quran ini banyak simbol-simbol ya, banyak prosa itu, banyak syair, banyak konsep bahasa yang kalau kita itu tidak mendalaminya melalui tafsir, kita akan kesusahan. Setelah itu, bayyinati minal huda, penjelasan dari petunjuk itu. Dengan kita mempelajari Quran, kita akan tahu maksud kenapa ada perang. Kita akan ngerti maksud kenapa ada poligami, kenapa ada potong tangan, ya, kenapa ada pengharaman ini dan itu, ya. Karena ada bayinat yang kita kaji, yang kita pelajari. Sehingga yang ketiga diteruskan dengan furqon gitu. Kita mengkaji Quran itu tahu mana yang halal, mana yang haram, ya. Nah, dari sini sudahlah kenyang kita ini mengkaji Quran, ya dari sisi dia menjadikan petunjuk, kemudian menjadikannya penjelas dari petunjuk itu sendiri, dan juga pembeda dari yang halal dan juga haram, ruh sudah dikasih makanan. Tuh. Makanannya adalah Quran itu sendiri, jadi berjalannya itu bersamaan. Kalau kita hanya sebulan ini menahan lapar saja, rasanya kita ini nggak akan sampai kepada tujuan untuk menjadikan nafsu kita itu mutmainnah, tapi mungkin akan tetap menjadi lawamah dan juga amarah. Kalau ini udah dikaji nih ya, eh, teman-teman sekalian, ini kita sudah mengkaji, Al-Quran ini sudah dikaji, maka yang terjadi kemudian adalah kenyang. Tuh. Kalau orang sudah kenyang, apa yang akan dia lakukan? Ya leyeh-leyeh gitu, santai-santai. Maka transformasi yang ketiga menjadikan dia itu syukur, seperti orang yang makan. Kalau udah makan banyak, tuh ya. Kita mengkaji Quran itu ruh seperti kita makan. Kalau orang udah kenyang makan, maka dia sudah tinggal tenang aja. Itu sudah tinggal santai-santai aja gitu. Dan ketika itu yang dia sampaikan, yang dia ucapkan adalah kata syukur. Ya Allah, saya baru paham ini Quran ini maksudnya ini. Saya baru ngerti ini halal. Saya baru paham ayat ini turun di sini. Ini maksudnya gini. Oh, ini dari sisi bahasa seperti ini indah sekali. Kenapa saya tidak dari dulu mengkaji ini? Syukurlah Allah ada Ramadan sehingga saya bisa serius mengkaji Quran. Alhamdulillah. Syukur dia karena dia sudah kenyang, ya. Karena dia sudah mengkaji apa yang menjadi petunjuk itu. Ya, dari petunjuk yang diberikan inilah, kemudian pada akhirnya dia akan menjadi orang yang yarsyudun, ya. Yang dia itu diberikan ke arah. Arahnya kemana? Arahnya kepada Allah. Ya. Apa arah kepada Allah itu? Orang itu yang dia cari itu Allah terus tuh. Karena sudah banyak masuk itu ke dalam ruhnya itu. Ini coba bayangkan ya kalau kalau nafsu kita itu ditahan, ditekan, kemudian kita membuka diri untuk hanya memberikan makanan kepada ruh dan itu dalam jangka waktu yang lama, maka yang dia ingat itu hanya kepada Allah saja. Dia akan mengatakan ini pengajian kapan lagi ya? Ini apa namanya? Kita ini membantu fakir miskin kapan lagi ya? Ayo kita kumpul-kumpul ngumpulin duit untuk membantu anak-anak yatim. Ayo kita sekarang ngadain bakti sosial. Itu aja yang dia pikirkan. Ini udah ya sudun itu. Itu udah bertransformasi itu. Sudah berubah. Dan di sini bentuk yarsudunnya memang bentuknya adalah berdoa. Ya. Kemana-mana dia doa. Tuh, masuk kamar mandi dia berdoa. Iya, di dalam kamar mandi dia berdoa. Apa namanya? Keluar kamar mandi dia berdoa. Kemudian dia pakai pakaian berdoa, menyisir berdoa, di keluar rumah berdoa, di dalam kendaraan berdoa. Sampai ketika dia mendatangi istrinya, dia juga berdoa. Ya, itu bagian dari sudah penuh itu. Ya. Jiwanya sudah penuh, sehingga dia diarahkannya hanya kepada Allah saja. Ya, wa idza sa'alaka ibadi, kalimatnya itu ibadi, bukan ibadiyallah atau ibadallah tuh, tapi ibadi. Kalau ada orang yang nanya kepadaku hambaku, ya kalau ada hambaku, itu lebih kuat itu, lebih dahsyat. Hambaku bukan hamba Allah. Ya, bilang pada dia aku ini dekat.
Uji budak watadai izadaan falyastajibuli. Ujibu itu jawaban yang cepat. Saya kasih dia jawaban itu. Ya, falyastajibuli ini dengan usaha. Maka kalau dia ingin dijawab dengan cepat itu, ya dia harus berusaha juga untuk dia mendapatkan jawaban dari doa-doanya tersebut. Satu itu. Yang kedua, yuk minubi, maka tetaplah dia beriman kepadaku. Sehingga nanti aku akan memberikan dia arah, memberikan dia petunjuk. Yang dia ingat itu hanya Allah. Yang dia ingat itu untuk membantu orang lain saja. Yang dia ingat itu untuk kehidupan yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Ya, sudahlah jadi bermanfaat transformasi ini puasanya itu. Dia bukan hanya sekedar nahan lapar haus saja, tetapi sudah menjadikan dia melakukan tiga hal tadi itu. Dia betul-betul menjadi insan yang takwa, ya, yang dia didik dengan menahan lapar dan haus tadi itu, kemudian diperkuat oleh ruhnya, tapi ruhnya itu akan menjadi kuat kalau dia dekat dengan Quran, dan jika Quran itu dijadikan sebagai huda, bayinat minal huda, dan juga menjadi furqon. Sekarang ini banyak orang yang muter-muter Quran itu. Saya lihat beberapa di YouTube itu ada, entahlah itu ya dari mana gitu ya, ngomong tentang Quran, ngomong tentang tafsir, tapi dasar ilmunya ndak ada gitu. Tapi ada beberapa yang saya pikir mengcounter mereka itu. Ya, dan itu banyak pengikutnya tuh. Ya. Dan itu bukanlah menjadi penjelas, bukan menjadi petunjuk, maka bahkan mungkin malah menjadikan kita bingung gitu dengan apa yang disampaikan. Nambah keimanan tidak, malah menjadi apatis ya. Tuh. Ya, menjadi tidak mau mengikuti. Tentu bukan itu makanan yang harusnya diambil oleh ruh. Ya. Dan yang terakhir, ya ketika dia sudah penuh itu, maka dia akan bersyukur. Setelah dia bersyukur itu, karena dia sudah diberikan banyak oleh Allah dari apa yang sudah dia pelajari dan yang sudah dia makan, dalam tanda kutip, Allah akan memberikannya arah, memberikannya petunjuk. Sehingga ketika dia keluar dari Ramadan, nah, karena dia sudah la'alla tadi itu, dan dia sudah falyastajibu dan yu'minu, ya, transformasi puasa itu terbentuk kepada dirinya. Gitu. Dan itu yang kita inginkan, yang kita harapkan. Tapi tentu bukan cuma ingin. Tadi kalau cuma ingin saja itu namanya tamanni kan. Di sini menyebutkannya bukan tamanni tapi la'alla, ya agar kita juga turut berusaha untuk betul-betul menjadi pribadi yang takwa. Nah, saya kira itu Pak David ya bagian yang mungkin kita bisa sebutkan yang tadi sebagai judul gitu, transformasi puasa. Ya, pada tiga hal itu. Yang kalau saya sederhanakan ya ini menjadi tujuan dari puasa itu sendiri, yaitu takwa, bersyukur, dan juga irsyad, mendapatkan petunjuk. Tuh. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, rekan-rekan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya lah. Ya, mohon maaf atas kekurangan. Saya kembalikan kepada Pak David. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur suwun. Terima kasih Ustadz Rizky atas penjelasannya tentang puasa transformatif ya. Jadi harus eh, bertakwa, kemudian rohnya harus rohaninya harus diberi makan makanan yang eh, sehat gitu ya. Kemudian yang terakhir, eh, sehingga kalau sudah kenyang jadi bersyukur. Alhamdulillah. Ustadz, ini ada pertanyaan dari eh, peserta audiens, begitu Ustadz, dari teman-teman PCIM. Eh, dari kurang tahu nama, soalnya namanya di sini Xiaomi, jadi saya kurang tahu dari siapa. Tapi terima kasih Ustadz. Menarik ketika membahas puasa dan transformasi sosial. Berpuasa di pagi hari, namun karena darurat, maka mengambil yang bukan hak kita dilakukan saat telah berbuka. Bagaimana titik temu takwa, nafsu, dan realitas duniawi dalam konteks seperti ini? Utamanya karena kepedulian memulai langkah dan hidup menjadi masalah individu masing-masing. Nah, yang saya Panjang sekali pertanyaan. di grup ini di chatnya. Mungkin bisa tanyakan langsung ya,
Ada nggak nih yang yang Apa ditulis bertanya di sini nggak? di chat Eh, Ustaz. eh, Nih, Berpuasa di pagi hari, namun karena darurat, maka mengambil yang bukan hak kita dilakukan saat telah berbuka. Bagaimana titik temu takwa, nafsu, dan realitas duniawi dalam konteks seperti ini? Ya, utamanya karena kepedulian mulai langkah dan hidup menjadi masalah individu yang masing-masing. Ya, saya coba kasih contoh ya tentang hal yang ini kan disebutkannya darurat, tuh ya. Jadi ada sesuatu yang tidak boleh di dalam syariat memang ya disebutkan. Yang haram itu kan ada kejelasannya. Tapi hal yang haram tersebut kemudian menjadi boleh jika kondisinya darurat. Tapi yang dimaksud darurat di situ adalah jika memang dia itu terancam nyawanya. Tuh. Memang tidak ada cara lain. Tuh. Misalkan ketika saudara ini pergi ke hutan, ya tidak ada makanan, yang ada ketemu babi hutan, maka syariat mengizinkan itu tuh untuk dimakan tuh. Tetapi hanya dikasih catatannya itu hanya untuk supaya dia bisa survive tuh. Bukan dia makan semuanya dari kepala sampai dengan ekor itu ya itu namanya doyan itu ya. Ada istihad yang lain yang disampaikan oleh seorang intelektual dari Mesir tapi dia tinggal di Kuwait. Saya lupa namanya ya. Siapa Yusuf Kordowi, maaf ya, waktu dia diundang ke Bosnia ya. Nah, wanita-wanita Bosnia itu banyak yang hamil, tapi bukan kehamilan yang mereka inginkan. Mereka itu dihamili oleh tentara yang menyerang Bosnia tuh. Dan kemudian mereka mengatakan atau menyampaikan kepada Pak Yusuf itu kami itu hamil kebanyakan di sini dan kami tidak ingin kehamilan ini. Kami boleh nggak menggugurkan kehamilan itu? Ya, kemudian kata Pak Yusuf boleh itu. Dari mana dia mendalilkan boleh itu? Dari surat Al-Baqarah ayat 173 ya. Famanitturra ghairu bagi wala adin fala isma alai. Jika memang itu terpaksa, dia tertekan, dia itu tidak bisa melakukan apapun kecuali cuma itu yang dia bisa, maka itu boleh dilakukan. Itu istihadnya beliau itu untuk konteks yang seperti itu. Kalau darurat yang dimaksud di sini juga demikian adanya, tapi kalau masih bisa mencari yang lain, maka tidak bisa itu dianggap sebagai darurat. Dan takwa itu modelnya macam-macam gitu ya. Kalau dalam konteks Al-Imran ayat 133 itu takwa itu bukan urusan kepada nilai spiritual. Ya, takwa itu kalau di surat Al-Baqarah 1 sampai 5 kan spiritual itu ya. Ya, hubungannya dengan sholat, amilus solihat, kemudian zakat. Tapi ada lagi bentuk takwa-takwa yang lain gitu. Misalkan kalau dalam tadi surat Al-Imran yang saya sebutkan itu adalah menahan amarah. Tuh. Itu bagian dari takwa. Kemudian dia itu memaafkan orang yang menyakitinya, itu juga bagian dari takwa. Lalu ingat ketika dia berbuat salah, itu pun adalah bagian dari takwa. Jadi memang agama kita ini tidak meminta kita ini putih dan bersih, murni begitu. Maka kalimat di dalam puasa itu juga disebutnya amanu, ya, karena itu minimal orang punya iman, bukan mukmin. Kalau udah mukmin, wah itu udah sempurna gitu. Atau kita misalkan bisa mengambil keterangan yang lain ketika kita sudah melakukan keburukan. Wa'at bi'il hasanat sayyiat gitu ya. Ikutilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Itu bagian dari mukafirat. Tuh. Ya, Ramadan ini bagian mukafirat juga. Dari Ramadan ke Ramadan itu adalah mukafirat. Maka kalau itu memang sudah jelas-jelas hak orang lain dan kita masih bisa mencari yang lain, sebaiknya itu jangan dilakukan. Itu. Ini merugikan Ramadan kita, merugikan puasa kita sendiri gitu ya. Nah, saya kira itulah jawabannya. Ya, Mudah-mudahan agak masuk. ya. Terima kasih Ustadz. Ustadz ini saya ada pertanyaan nih Ustadz terkait dengan mungkin
berkaitan dengan ibadah juga dan darurat. Tapi kalau tadi konteksnya puasa begitu ya. Kalau saya dan teman-teman itu mungkin teman-teman yang ada di Hungari ya, teman-teman saya juga mungkin yang Muslim di Hungari yang kuliah di tempat saya. Nah, kebanyakan kita itu karena eh, mayoritas bukan non-Muslim begitu ya. Jadi jadwal itu kadang di hari Jumat jam waktu jadwal kuliah itu kadang hari Jumat nabrak Jumatan lah. Nah, ini teman-teman Muslim ini kadang kita ini bingung begitu. Kita bingung kalau kita jadwalnya tiap hari Jumat pas nabrak Jumatan, masa kita nggak Jumatan terus begitu kan? Nah, untuk menyingkapi hal ini terus bagaimana Ustadz? Kan apalagi yang mungkin bekerja ya, yang kerja di luar negeri begitu. Hmm, luar. Oke, Gangguan sinyal kayaknya. iya. Padahal udah semangat banget Udah saya tanya. semangat pertanyaannya. Aduh, mana nih? Tanya nih. Pengen dengar juga nih jawabannya nih. Eh, tak, WA dulu. Ya, ngapunten Pak David. Iya, ya, Tat. Tadi pertanyaan saya dapat nggak ya? Belum dengar saya, belum dengar. Nah, ini tadi kan masalah darurat tadi ya yang puasa. Nah, ini kalau di tempat saya mungkin sama-sama ibadahnya, cuma daruratnya begini. Kadang kan kita ini di kan kita di negara non-Muslim nih. Nah, jadwal kuliah itu sering berbenturan dengan jadwal sholat Jumat, jadwal sholat begitu ya. Mereka kan nggak ngerti juga kalau kita harus sholat Jumat wajib itu kan nggak ngerti. Jadi Tat, masih dengar? Masih, masih, masih. Nah, terus ada teman-teman yang kerja juga kan di sini, di mana mereka itu mungkin nggak bisa apa sholat Jumat karena jam kerjanya nabrak sholat Jumat juga begitu. Itu menyingkapinya gimana ya tadi ya? Ini termasuk golongan darurat atau gimana? Apakah harus kalau kalau kita nggak Jumatan, masa satu semester nggak terus-terusan nggak Jumatan gitu loh? Monggo Tat. Itu pertanyaan dari Ya, saya. Ini keresahan atau wah, kebingungan dari teman-teman se teman saya di kampus gitu sih. ya. Muslim. Wah, ini pelik juga masalah ini ya. Ya, saya coba kasih yang lainnya. Mungkin ini agak nyambung sedikit begitu. Eh, dulu itu 2 tahun yang lalu ada TKW di Taiwan itu. Dia bertanya tentang eh, saya itu kata dia sering masak babi untuk tuannya itu. Dan itu bekas masakannya itu saya masak lagi untuk yang lain. Cara membersihkannya itu bagaimana itu. Sementara kita di lantai 20-an begitu. Untuk turun ke bawah itu mencari tanah itu berat. Tuh, bagaimana kita melakukan itu?
Ya, kalau itu dilihat dari ijtihad minimalnya, cuci saja dengan sabun, tuh ya. Kalau itu masih bisa dicari untuk tanah itu, ya silahkan turun. Kalau tidak bisa, ya sudah saja itu yang dipakai, yang ada itu. Ya, atau seperti orang yang kemudian dia berpuasa di negara yang mataharinya itu terbenam lama atau malamnya lama, bagaimana cara mengikuti puasa di situ? Itu pun pernah ditanyakan dulu, ya, dari Norwegia apa Finlandia itu ya. Kemudian saya sampaikan coba saja ikuti negara sebelahnya. Nah, negara sebelahnya itu juga sama, Pak. Atau ikuti dengan fatwa yang ada di Saudi gitu. Itu bisa nggak begitu? Nah, rupanya mereka sendiri punya fatwa itu sih. Yang bertanya itu tidak tahu tentang fatwa itu. Jadi puasa mereka itu mengikuti waktu yang ditetapkan oleh Saudi. Itu tahun 2014. Saya tidak tahu itu sudah berubah atau belum. Nah, kasus yang seperti ini itu yang Pak David sampaikan ini juga mungkin agak mirip dengan itu. Ada kesulitan-kesulitan ketika melaksanakan ibadah dengan lebih sempurna di tempat di mana bukan mayoritas Muslim. Kita ingin melakukan itu berat ya. Jangankan ini, yang tadi TK pekerja perempuan saja dan pekerja laki menghadapi hal yang sama. Saya itu sering tak sholat, Pak. Sering sekali tidak sholat. Bagaimana caranya ini sholat ini ya? Karena saya sering kali bekerja itu kadang tidak diberikan waktu untuk sembahyang, untuk ibadah itu. Maka saya sampaikan kepada dia, Ibu coba laksanakan sholat dengan dijama, ya. Karena jama itu bukan cuma dalam perjalanan ya. Mungkin yang terjadi dengan Pak David juga bisa begitu. Selama tidak ada usaha untuk atau tidak ada sulit celah itu untuk melakukan sholat Jumat di masa tertentu, kita kalau Jumatan nggak bisa itu karena aturan kampus lah dengan berbagai ya gitulah isunya yang mungkin tidak boleh untuk melakukan itu dan itu bisa menyulitkan kita sebagai pelajar. Kalau usaha itu masih bisa untuk didiskusikan dengan pihak kampus, misalnya kalau konteksnya dengan kampus, ya coba saja berdiskusi. Tapi kalau tidak bisa, ya kita bisa melakukan model lain. Gitu. Model ini saya ambil dari Ibnu Hazm. Gitu. Eh, eh, Safar itu kan di dalam surat An-Nisa ayat 101 itu, orang boleh menjama itu bukan disebutkan kan bukan karena safar sebetulnya. Ya, idza dorobtum fil ardi fala junaha alaikum an taksiru minas shalah. Bukan safar itu. Itu dorob kalimatnya itu. Dan dorob itu arti bahasanya sebetulnya memukul gitu. Kenapa orang Arab atau bahasa Quran itu menggunakan kata dorob dan kemudian diterjemahkan dengan safar. Kalau engkau bepergian maka jama dan kosorlah sholatmu itu. Karena dia kaki itu memukul memukul tanah ketika orang berjalan bepergian. Lalu oleh Ibnu Hazm itu diartikan berbeda. Ya, kata dia bahwa yang dimaksud di situ itu sebetulnya bukan hanya sekedar dia dalam perjalanan itu, tetapi ketika dia memang dalam kesulitan keadaan apapun. Saya misalkan rapat di kampus dan rapat itu bisa menghabiskan waktu dua sholat. Dalam pendapat Ibnu Hazm, saya boleh menjamak itu sholat karena seketika itu saya sedang membicarakan maslahat yang besar. Ya, maka saya jamalah sholat itu. Tapi dia memberikan catatan gitu. Catatan itu dia bilang jangan sering-sering. Nah, dalam konteksnya Pak David, ya saya tidak begitu ini ya bisa memberikan jawaban yang cukup jelas gitu. Kecuali mungkin waktu-waktu tertentu mungkin kita bisa menjamaknya gitu ya. Tapi ada waktu yang lain mungkin kita bisa mengusahakan entahlah kapan mungkin Pak David bisa melakukannya. Kita Jumatan bersama. Selama itu tidak bisa ketemu, maka masalah ini kita sandarkan kepada pendapat tadi. Kalau hemat saya begitu. Karena pendapat tadi menyebutkan adalah dorob kita ini dalam keadaan berat, dalam keadaan susah. Kadang di Muhammadiyah itu, Pak David, ketika ada acara Baitul Arkom, dorob itu dipraktekkan loh. Ya, langsung itu sholat itu dijama itu, padahal nggak dalam safar, dalam kegiatan saja, supaya lebih gampang, lebih mudah, nah, dipraktekanlah itu. Pendapat Ibnu Hazm itu, digabung itu sholat itu banyak. Nah, ini juga bisa terjadi pada saya pikir gitu ya, dengan yang terjadi di teman-teman di sana dan Pak David gitu. Untuk coba pakai pendapat ini karena dalam keadaan susah tadi itu, torob gitu. Jadi saya kira dalam hukum Islam itu ada selalu flexibility itu. Ada kemudahan yang bisa kita pakai untuk kita bisa
beribadah. Saya kira gitu, Pak David. Ih, Ya, ih, terima kasih Ustadz saya Rizky. coba cari cari fatwa. Saya Dan coba cari fatwa lain nanti. terima kasih karena kan ada juga nih pekerja itu yang di kotanya itu nggak ada masjid untuk sholat Jumat Masih. gitu loh. Jadi harus ke kota lain, ke kota saya itu butuh naik kereta 1 jam. Jadi, nah itu mereka juga Jumatan hanya pas libur aja jadinya. Hmm. Tapi ada di situ banyak nggak ininya di sekitarnya? Banyak orang Indonesia nggak? Atau Muslim nggak? Muslim sedikit kayaknya ya. Kalau di kotanya dia ya mungkin kan, tapi nggak tahu juga apa dia nggak ngerti komunitasnya atau gimana. Karena Oh ya, karena ya. nggak ada Ya masjid. kalau ada jumlah minimal ya bisa dilaksanakan di rumah siapa misalkan begitu untuk Jumatan. Bisa begitu. Walaupun itu tidak begitu populer pendapat itu. Kalau ngikuti Syafi'i harus 40. Kalau Hmm, ngikuti Hanafi ya lihat jumlah jumlah dia jamaah itu kan minimalnya 3. Itu hmm, bisa dipakai. Tapi tidak hmm. populer pendapat. Oke, ya, ya, ya. Baik, ya. Terima kasih Ustadz. Ini karena sudah pukul 11 malam lewat 2 di Indonesia dan teman-teman di Hungaria juga mau berbuka, mempersiapkan buka begitu ya, berbuka Siap, puasa. siap, siap. Jadi mungkin kita cukupkan nanti insya Allah kita sambung lagi Ustadz Rizky jika ada kesempatan yang lain nanti. Alhamdulillah. Sekali lagi kami ucapkan dari PCIM Hungaria, Jazakallah khairan katsir. Terima kasih Ustadz Rizky sudah berbagi ilmu, meluangkan waktunya, me- mengurangi waktu istirahatnya begitu ya untuk menyampaikan ilmu Ustadz Rizky kepada kami yang di Hungaria yang istilahnya kita ini haus akan apa ya Ustaz ya, siraman-siraman rohani begitulah ya, karena di negara yang kurang ada pengajian gitu Tat, nggak ada azan, nggak ada masjid, jarang begitu ya. Jadi ini yang mungkin kita butuhkan, jadi ada nuansa puasa, nuansa bulan Ramadan begitulah. Jadi terima kasih Nanti banyak. pengabdian ke sana, Pak David. Gimana Ustaz? Pengabdiannya ke sana nanti. Iya, boleh boleh Tat, boleh pengabdian. Eh, dakwah ya, dakwah. Oke, baik begitu Ustadz Rizky, terima kasih. Mas Agus Tiara, ada yang mau disampaikan Mas Agus? Monggo. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Waalaikumsalam. atas eh, siraman rohaninya yang sangat membantu teman-teman kita di PCM Hungaria ya. Walaupun ini baru pertama, insya Allah nanti kita lanjutkan dengan agenda yang lain. Tadi baru di jalan tadi Ustadz, ini baru nyampe di rumah. Oke, oke, Insya Allah, oke. terima kasih banyak Ustadz. Sami-sami. Walaupun secara virtual, insya Allah nanti ada kegiatan-kegiatan yang mungkin kita bisa ajak lagi lah untuk silaturahmi. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Oke, terima kasih Ustadz. Gitu aja Mas. Ya, dan teman-teman teman-teman PCM semua, terima kasih sudah hadir di kajian kedua kita di bulan Ramadan. Kami tunggu kehadirannya di pengajian ketiga minggu depan, insya Allah hari Sabtu, gitu dengan narasumber berikutnya, begitu ya. Terima kasih. Kita tutup kajian kita dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Untuk selamat berbuka bagi yang ada di Hungaria dan selamat beristirahat bagi yang ada di Indonesia. Matur suwun sangat Ustaz Rizky. Nuwun nuwun Kang. Matur Monggo Pak suwun. David, Pak Agus, dan semuanya. Terima kasih. Selamat Terima berbuka. kasih Ustaz Rizky ya. Terima kasih Mas Assalamualaikum. David Terima teman-teman. kasih. Waalaikumsalam.